Ini sering saya sampaikan berulang-ulang. Bahwasanya pengaruh teman itu sangat luar biasa. Teman bisa merubah mindset cara kita berpikir. Teman bisa merubah pola hidup kita dalam menjalani kehidupan. Teman bisa merubah cara berbicara kita. Yang tadinya mungkin seorang tawadhu bisa menjadi sombong, dan sebaliknya orang yang sombong bisa menjadi apa? Tawadhu. Karena melihat temannya. Dengan teman yang baik, seorang yang tadinya pelit bisa jadi dermawan. Dan teman yang buruk, tadinya dermawan bisa menjadi apa? Pelit. Maka teman ini sangat penting, hati-hati dalam memilih teman. Kita kenal sama banyak orang enggak ada masalah, tapi untuk sahabat kita harus pilih-pilih. Tidak sembarang seorang kita jadikan sahabat dekat kita. Kita harus benar-benar memfilter, kita harus benar-benar selektif. Ya, karena teman itu sangat mempengaruhi pola pikir kita. Dan ini benar ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka waspada ya. Ya. Ada seorang misalnya miskin bergaul sama orang kaya. Orang kayanya ngomong tinggi-tinggi terus. Ini si miskin akhirnya ngomong juga apa? Tinggi-tinggi. Dia lupa dirinya, bahwasanya dirinya apa? Miskin. Dan ini terjadi. Akhirnya dia pulang bawa penderitaan buat suaminya. Ngomongnya gara-gara salah bergaul. Gara-gara salah bergaul. Tetapi seorang yang misalnya kaya, sombong, bergaul dengan orang yang mungkin sederhana, kemudian lihat kesederhanaannya, maka mungkin bisa turun kesombongannya. Maka di antara penyesalan yang diucapkan oleh orang-orang yang masuk neraka jahanam adalah menyesal karena salah bergaul. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila." Hari di mana tatkala orang yang zalim menggigit kedua tangannya sebagai bentuk penyesalan, dan dia berkata, seandainya dahulu saya mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Seandainya dahulu saya tidak menjadikan si fulan sebagai kawanku, laqad adallani ani dzikri. Dia telah membuat saya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya benar, ketemu kawan main terus kerjanya. Ketemu kawan misalnya laki-laki, ketemu kawan hobinya bola, sudah ikuti bola, berita ini, berita terus enggak berhenti, namanya bola enggak pernah berhenti. Akhirnya waktunya habis tentang apa? Bola. Ibu juga demikian, hati ketemu dengan seorang ibu bicaranya fashion terus enggak berhenti, aduh. Ya, meskipun kita punya uang banyak, bukan itu pembicaraan kita. Apalagi kalau enggak punya uang ya. Bicara ini merek anu. Ya, kita semua ibu-ibu butuh baju, oke, tapi bukan itu pembicaraan kita setiap hari. Kecuali ibu pedagang yang lain cerita. Tapi kalau jadi mau saya ya, jangan sampai kita salah bergaul, akhirnya cara berpikir kita berubah. Ya. Kita bergaul sama orang suka gibah, kita akan jadi tukang gibah. Karena namanya persahabatan itu pasti ada sinkronisasi. Ini sering saya sampaikan. As-sahibu sahib, sahabat pasti menggeret. Pasti terjadi proses sinkronisasi. Kalau kita yang enggak berubah menjadi dia, dia yang berubah menjadi seperti kita. Pasti ada penyesuaian, adaptasi antara satu dengan yang lainnya. Maka hati-hati, jangan sampai kita salah bergaul. Makanya Nabi dahulu disuruh oleh Allah bergaul dengan orang miskin. Nabi dahulu disuruh oleh Allah bergaul dengan orang miskin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashirin wajha, wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi, sabarkanlah dirimu wahai Muhammad bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb mereka di pagi hari dan di petang hari, yang mereka berharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kau panjangkan pandanganmu ya dari orang-orang miskin tersebut kepada orang-orang yang kaya, kau hanya menghendaki kehidupan dunia. Jadi kita ini bergaul sama orang yang ingatan kita dengan akhirat. Ya. Ya. Kita bergaul ada yang mungkin sederajat dengan kita secara ekonomi. Tidak apa-apa kita bergaul dengan orang lebih daripada kita. Dan kita punya teman juga yang miskin. Agar kita bisa seimbang. Ya. Kita bergaul dengan atas terus, akhirnya kita lupa bahwasanya dunia ini seakan-akan kita pegang selama-lamanya. Kita lupa bahwasanya dunia akan pergi. Dunia akan pergi. Akhirnya terkadang kita lupa bersyukur. Tapi kalau kita bergaul sama orang miskin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mungkin bisa membantu dia. Jadi maksud saya, hati-hati dalam bergaul ya. Kalau salah bergaul berbahaya. Oleh karenanya terutama kepada orang yang baru-baru berhijrah, hati-hati dengan komunitas lama. Tatkala kisah yang ma'ruf tentang pembunuh 100 nyawa yang dia sudah membunuh 99 nyawa, dia datang kepada orang yang dianggap alim, dia berkata, "Wahai fulan, sungguhnya saya telah membunuh 99 nyawa."
apakah saya masih bisa bertobat? Kata orang tersebut, tidak bisa. Kau tidak bisa, tidak mungkin diterima tobatmu. Maka orang ini pun marah dan dia pun sembelih lagi orang tersebut. Lengkaplah dia bunuh 100 orang. Setelah itu dia mencari lagi orang yang alim. Dia ketemu dengan orang yang alim. Dia bertanya, ya fulan, apakah Allah masih bisa menerima tobatku? Kata orang alim tersebut, bisa. Tapi syaratnya kau harus pergi meninggalkan komunitasmu dan pergilah ke kampung yang lain. Beribadahlah kepada Allah dengan orang-orang di sana. Maka kemudian dia berjalan meninggalkan kampungnya menuju kampung yang lain. Di tengah perjalanan belum sampai ke kampung tersebut dia meninggal dunia. Akhirnya datang malaikat rahmat, malaikat azab mengukur, ternyata jarak dia menuju kampung yang baik tersebut lebih dekat, akhirnya dia diampuni dan dimasukkan dalam surga. Tapi ini isyarat bahwasanya kalau Anda ingin benar-benar hijrah, Anda ingin benar bertobat, tinggalkan komunitas yang lama. Kalau Anda ingin benar-benar berhijrah. Tapi kalau berhijrah tapi masih gaul sama komunitas lama, yang masih suka joget-joget, yang masih suka nyanyi-nyanyi, yang masih suka ya glamor kehidupannya, susah. Anda hijrahnya tidak akan sempurna. Dan suatu saat Anda akan bisa kembali lagi. Dan orang yang baru berhijrah benar-benar diintai oleh syaitan. Syaitan ingin mengembalikan dia lagi. Syaitan ingin mengembalikan dia lagi. Di dalam hijrah, Anda anti hijrah serius. Hijrah, jadi insya Allah Allah kasih kawan-kawan yang lain yang bisa kita enjoy dalam bergaul, enjoy dalam bersahabat. Alhamdulillah. Dan insya Allah Allah berikan kelezatan yang lebih daripada komunitas yang lama. Tetapi kalau kita ternyata hijrahnya ragu-ragu, masih sering gaul sama komunitas lama, maka sangat mudah kita kembali lagi. Ustaz, apa kita harus putuskan hubungan sama komunitas lama? Jawabannya tidak. Tetapi bergaul sekedarnya. Sekedarnya boleh. Kita tetap say hello. Mungkin masih di grup, tapi kalau ternyata memang benar-benar mengganggu, kita harus tinggalkan mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka suatu saat kita akan kembali lagi atau hijrah kita akan ragu-ragu, ya. Saya ingatkan kepada mungkin sebagian orang, ya saya tidak tahu hadir di sini atau yang lainnya, yang mungkin sebelumnya berada dalam dunia artis, dunia ketenaran, kemudian dia berhijrah. Terkadang dalam hatinya masih ada syahwat ingin tenar, ingin tetap terkenal, tetap disanjung-sanjung orang. Buang itu semua. Anda ingin hijrah, buang itu semua. Ya. Kalau mau hijrah, buang itu semua. Adapun hijrah tapi tetap saja masih mau disanjung orang, tetap saja ingin tampil bersama yang lainnya, maka saya rasa hijrah itu kurang sempurna. Ya. Kalau ingin kelezatan dalam bersahabat, kelezatan dalam hijrah, tinggalkan itu semua. Saya kadang sedih lihat sebagian orang sudah berhijrah tapi ya masih terngiang-ngiang dengan ketenaran, masih ingin tetap apa? Tenar, masih ingin tetap tampil, terkadang dia tampil dengan istrinya, terkadang masih pamerkan. Saya sedih aja ngeliat ya. Oleh karenanya hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, seorang tatkala hijrah ya, dia berusaha untuk hijrah dengan serius. Say hello tetap ada dengan kawan-kawan lamanya, tapi jangan kemudian intens dengan mereka, karena iman ini kita lemah, kita rawan kembali lagi. Kita rawan kembali lagi. Saya kapan ditelepon seorang ustaz, saya sudah lama meninggalkan musik. Tapi saya dengar ada yang bilang musik boleh ustaz. Gimana? Saya mau kembali lagi. Jangan, saya bilang. Aduh, antum sudah dapat nikmat jauh dari musik, nikmat mendengarkan Al-Quran, nikmat mendengar pengajian, kemudian mau rusak lagi antum dengan musik-musik yang sudah antum tinggalkan. Untuk menghilangkan racun musik dari hati sih tidak gampang. Saya aja yang sudah jadi ustaz terkadang dengar musik masih apa? Masih goyang. mengganggu. Lagi yang baru apa? Baru hijrah ya. Racun itu sulit, terkadang sudah kita buang muncul lagi racun tersebut. Ya. Oleh karenanya hijrah yang serius. Ya. Agar kita terhindar dari yang namanya futur. Ya.